Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Selasa 29 Maret 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, gereja mengajak kita hari ini merenungkan bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel bab 47 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan ayat 12. Bacaan Injil dari Injil Suci menurut Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 16. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda merenungkan Yesus membuat kita menjadi utuh kembali. Marilah sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil Suci menurut Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 16. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, apakah ada sesuatu yang menahan kita dari kuasa penyembuhan Tuhan dan kasih karunia yang mengubah, yang dapat membebaskan kita untuk hidup dalam keutuhan, dalam sukacita, dalam damai dengan Tuhan? Dalam bacaan pertama hari ini, kita membaca bagaimana Tuhan menaruh dalam hati Nabi Yehezkiel satu penglihatan tentang sungai-sungai air kehidupan yang mengalir dari takhta surgawi untuk membawa kesembuhan dan pemulihan bagi umatnya. Kita mulai melihat penggenapan pemulihan ini terjadi ketika Yesus mengumumkan kedatangan kerajaan Allah
dan melakukan tanda-tanda dan mujizat dalam demonstrasi kerajaan Allah itu. Yesus membawa penggenapan dari pemulihan seperti yang digambarkan dalam bacaan pertama. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, salah satu tanda kunci yang Yohanes tunjukkan dalam kisah Injilnya terjadi di Yerusalem ketika Yesus pergi ke bait suci selama 1 hari raya besar orang Yahudi. Saat Yesus mendekati area bait suci, dia berhenti di kolam Bethesda. Banyak orang Yahudi membawa kerabat mereka yang sakit ke kolam ini. Yohanes memberitahu kita bahwa banyak orang cacat, buta, lumpuh dibaringkan di sana, di serambi-serambi yang mengelilingi kolam. Ada 5 serambi. Kolam ini kemungkinan merupakan salah satu pemandian ritual yang digunakan untuk pemurnian bagi orang-orang sebelum mereka pergi ke bait Allah untuk berdoa dan membawa korban. Pada saat-saat tertentu, terutama ketika air tergoncang, orang lumpuh dan orang lain yang sakit diturunkan ke dalam kolam dengan harapan dapat disembuhkan dari penyakitnya. Dan seperti yang kita dengar dalam Injil, orang harus menjadi yang pertama untuk sampai ke dalam air kolam ketika air itu tergoncang, sehingga dia boleh disembuhkan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Yesus mengajak bicara seorang lumpuh yang telah sakit lebih dari 38 tahun. Orang ini merasa tidak berdaya karena tidak ada orang yang membantunya untuk turun ke air kolam yang menjernihkan itu, yang memulihkan itu. Yang luar biasanya pada orang lumpuh ini yang telah lumpuh selama lebih dari 38 tahun, meskipun doanya tidak terjawab bertahun-tahun, dia masih menunggu di tepi kolam dengan harapan tentunya bantuan akan datang kepadanya. Yesus menawarkan orang yang tidak dapat disembuhkan ini tidak hanya prospek pertolongan, tetapi kesembuhan secara total. Yesus pertama kali sebelum dia menyembuhkan, dia membangkitkan iman pada orang lumpuh ini ketika dia mengajukan pertanyaan yang menyelidik. Apakah kamu benar-benar ingin disembuhkan? Maukah engkau sembuh? Pertanyaan yang membangkitkan percikan iman baru dalam diri orang tersebut. Yesus kemudian memerintahkan dia untuk bangun dan berjalanlah. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Sekarang orang lumpuh itu harus menerapkan iman barunya itu ke dalam tindakan. Dan dia memutuskan untuk menerima perkataan Tuhan Yesus. Dan dia berdiri dan kemudian berjalan. Angkat tilamnya dan berjalan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus mendekati kita masing-masing dengan pertanyaan menyelidik yang sama. Apakah kita benar-benar ingin disembuhkan? Apakah kita benar-benar ingin diampuni, dibebaskan dari rasa bersalah dan dosa, dari kemarahan yang tak terkendali, dari nafsu yang tidak teratur lainnya, dari keinginan dan kecanduan yang menyakitkan? Apakah kita ingin disembuhkan dari itu semua? Apakah kita ingin dibebaskan? Langkah penting pertama menuju kebebasan dan penyembuhan adalah keinginan dari dalam untuk berubah. Jika kita puas untuk tetap seperti itu, seperti apa adanya, maka tidak akan ada ajakan atau bujukan yang akan mampu mengubah kita. Tuhan, kita tahu, tidak akan menolak siapapun yang dengan tulus meminta pengampunan, belas kasihan dan kesembuhannya. Harus ada keinginan untuk mau berubah. Keinginan yang datang dari dalam untuk mau berubah. Saudara dan saudariku, semoga kita selalu teguh dalam iman bahwa Tuhan selalu mau kita sembuh total dari segala keterpurukan karena dosa. Tuhan mau kita utuh kembali. Semoga kita tidak pernah putus harapan. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, taruhlah di dalam hati kami keinginan yang membara
untuk diubah dalam jalan kekudusan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menyucikan hati kami dan memperbaharui dalam diri kami cinta yang kuat dan keinginan untuk melakukan apapun yang menyenangkan-Mu dan menolak apapun yang bertentangan dengan keinginan-Mu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita kasih dan sayangi, usaha dan kerja kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum.